Rencana pembentukan Provinsi Flores itu sebenarnya bukan baru wacana yang terjadi sekarang ini, tetapi sudah ada dari zaman nenek moyang kita sebelum mengenal TikTok, yaitu pada tahun 1958. Menurut sejarah yang saya baca di Google, pada waktu itu muncul Partai Katolik pada tahun 1955 saat terjadi pemilu. Dan pada waktu itu sudah mengusulkan kota Ende menjadi ibu kota provinsi dari Provinsi Flores ini. Namun karena kurang gerak cepat, kurang gercep, sehingga ada orang lain yang gerak lebih cepat, akhirnya tikung, sehingga Provinsi Flores gagal terbentuk. Terbentuklah Provinsi NTT pada tahun 1958. Setelah itu perjuangan untuk pembentukan Provinsi Flores mulai meredup. Saya tidak bisa membayangkan seandainya waktu itu kota Ende benar-benar terpilih menjadi ibu kota Provinsi Flores. Kita tidak bisa membayangkan mungkin sekarang Ende sudah menjadi kota yang sangat besar seperti Surabaya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa dari tahun 1958 saat nenek moyang kita belum mengenal TikTok, sampai sekarang tahun 2021 TikTok sudah mulai rame, kenapa wacana itu hanya sekedar wacana, tidak pernah dibentuk atau tidak pernah ada hasil, tidak pernah sukses membentuk Provinsi Flores? Menurut artikel yang saya baca di Google, ya lagi-lagi juga Google, karena memang generasi micin seperti saya lebih suka searching di Google daripada baca buku. Sorry ya. Sebenarnya tidak sulit untuk membentuk Provinsi Flores. Justru yang membuat kesulitan itu adalah masyarakat Flores itu sendiri. Dari dulu itu ada dua kota yang diusulkan untuk menjadi ibu kota Provinsi Flores. Kalau bukan Maumere, ya kota Ende. Tetapi sejak Nagekeo pisah dari Kabupaten Ngada, jadi sekarang ada tiga alternatif, yaitu kota Ende, kota Maumere, dan kota Mbae Nagekeo. Beberapa kalangan menilai bahwa kota Ende tidak layak menjadi ibu kota Provinsi Flores karena sudah terlalu sempit medannya dan tidak memungkinkan untuk pengembangan kota di kemudian hari. Namun Ende tetap menjadi kota kebanggaan karena Ende merupakan kota bersejarah dengan segala keunikannya. Sekarang yang menjadi alternatif tinggal dua pilihan, Maumere atau Mbae Nagekeo. Menurut teman-teman lebih sepakat mau pilih Maumere sebagai ibu kota Provinsi Flores atau Mbae Nagekeo sebagai ibu kota Provinsi Flores? Ya teman-teman bisa tuliskan komentarnya di kolom komentar dan nanti kita akan sama-sama berdiskusi. Secara idealis, Mbae bisa menjadi pilihan karena Mbae ini letaknya di tengah-tengah Pulau Flores. Jadi mudah dijangkau oleh masyarakat dari Flores Barat seperti Manggarai. Kemudian mudah dijangkau juga oleh masyarakat dari Flores Timur seperti Maumere, Larantuka, Lembata, dan sebagainya. Hanya sekarang yang menjadi perdebatannya adalah saudara-saudara kita yang dari Larantuka, dari Lembata. Mereka lebih senang atau lebih suka, lebih memilih kota Maumere dijadikan ibu kota Provinsi Flores. Alasannya karena jaraknya tuh lebih dekat dan mereka bisa menjangkau dengan sepeda motor dibandingkan dengan Mbae itu terlalu jauh. Sedangkan saudara-saudara kita dari Manggarai, mereka juga punya pandangan lain. Mereka lebih memilih Mbae sebagai ibu kota Provinsi Flores karena jaraknya lebih dekat daripada kota Maumere yang menurut mereka terlalu ke timur. Tidak bisa Ose, pokoknya harus Maumere. Kalau Maumere itu terlalu ke timur, kasihan saudara-saudara kita yang dari Manggarai. Tidak bisa Ose, saya pilih Maumere. Supaya kau tahu kalau Mbae itu letaknya tuh di tengah-tengah Pulau Flores. Dan Mbae itu orang bilang itu seperti Surabaya kedua. Supaya kau tahu tidak bisa Maumere. Tidak bisa Mbae. Tidak bisa Maumere. Mbae. Maumere. Tenda kau kenana, kau kere. Tidak lama kau tendang. Pergi kau sana. Kau tidak bisa kelakar dengan saya Ose. Kau selalu jatuhkan saya punya air mata. Kau lanjut sudah bikin punya YouTube tuh Ose. Sukses untuk kau Mama campur apa bumbun sugus le. Mama campur bumbun sugus le. Mama bumbun sugus. Mama bumbun sugus le. Ose kau jahat Ose. Ose kau terlalu kau jahat Ose. Kau hanya tahu endos. Ose. Mama bumbun sugus le.
Oke, teman-teman semua, mohon maaf ada insiden atau kesalahan kecil. Kita lanjutkan ke pembahasan kita yang tadi. Apa yang akan terjadi jika suatu saat nanti Flores ini benar-benar dibentuk menjadi Provinsi Flores? Ya, kalau menurut pandangan saya secara pribadi, seandainya Provinsi Flores berpisah dari NTT dan menjadi provinsi yang baru, yang akan terjadi adalah seperti berikut ini. Yang pertama, perwakilan DPR RI yang dari NTT itu ada 13 orang. Tetapi kalau nanti Provinsi Flores terbentuk, maka perwakilannya bukan 13 orang lagi. Seperti yang kita ketahui bahwa jumlah anggota DPR di Senayan itu adalah merupakan representatif dari jumlah penduduknya. Nanti Provinsi Flores atau Provinsi NTT, kemungkinan calon anggota legislatif di DPR RI nanti cuma 5 orang saja. Bandingkan dengan DPR dari Jawa Barat yang perwakilannya itu bisa mencapai 90-an orang. Kalian tahu guys, di parlemen itu ada banyak sekali kue-kue anggaran. Dan ya, kalau suara kita sedikit, pasti suara kita tuh lebih banyak meredup, rendam, tidak terdengar. Karena minoritas. Yang kedua, jargon Flow Bamora akan menjadi kenangan. Selama ini NTT terkenal dengan jargon Flow Bamora. Jika nanti Provinsi Flores dibentuk, otomatis saya yakin jargon Flow Bamora ini perlahan-lahan akan menghilang. Kemudian yang ketiga, Flores akan menjadi sebuah provinsi yang memiliki nama besar. Kita tahu di Flores itu banyak sekali potensi wisata, seperti Komodo, Labuan Bajo, kemudian Danau Kelimutu. Belum lagi destinasi-destinasi wisata yang lain seperti kampung-kampung megalitikum, dengan keanekaragaman budaya yang tidak ditemukan di belahan dunia yang lain. Dan saya yakin jika Flores benar-benar dibentuk jadi provinsi baru, ini akan menjadi kebanggaan tersendiri buat kita dan membuat Flores semakin dikenal di dunia. Kemudian yang keempat, gubernur nanti pasti lebih banyak orang Flores. Kan tidak mungkin kita bentuk provinsi Flores, terus gubernurnya kita ambil orang dari Aceh. Ya, pastinya orang asli dari Flores. Kemudian yang kelima, roda ekonomi akan semakin berkembang dengan sangat pesat. Ya, karena Flores telah menjadi provinsi yang baru, nantinya juga perekonomian kita akan berkembang dengan sangat pesat. Karena alokasi anggaran sudah berbeda dengan sebelumnya. Jadi kemungkinan alokasi anggaran itu bisa digunakan lebih maksimal lagi. Apakah kalian setuju jika Flores dibentuk menjadi provinsi baru atau Flores pisah dari NTT? Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa subscribe dan share pada teman-teman yang lain. Sampai jumpa lagi di episode berikut.